Shalom warga kerajaan, selamat datang di keluarga GBI Rock Jember. Galatia 3 ayat 13-14, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Kamu senang menjumpai saudara semua dalam ibadah hari ini. Saya percaya semua dalam keadaan luar biasa karena perlindungan dan penyertaan Tuhan. Bagi saudara yang ingin mendapatkan info lebih tentang GBI Rock Jember, Anda dapat subscribe dan follow media sosial kami. Selamat beribadah dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Shalom warga kerajaan, let us rejoice. Sebab kita memperingati kebangkitan dari Sang Raja di atas segala Raja, Tuhan Yesus Kristus kita. Amin. Sekarang ada gerakan yaitu hendak mengganti nama hari Minggu menjadi hari Ahad. Hari pertama, ya. Apa sih? Sampai begitu tuntutannya luar biasa. Minggu itu berasal dari bahasa Portugis, Domingo. Domingo itu artinya the day of our Lord. Siapa our Lord? Lord Jesus Christ. Dirayakan kebangkitannya 52 kali setiap tahun di Indonesia. Bahkan nanti ditambah kenaikannya ke surga. Saudara tahu bahwa Amerika, Inggris, Jerman, Prancis tidak merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tapi kita orang Indonesia. Amen. Jadi pertama-tama let us rejoice, bersuka cita. Karena tidak ada yang sama seperti Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudaraku, kenapa sih dia harus disalibkan? Kenapa dia harus mati? Itu nubuatan Daniel 9 ayat 25 dan 26. Ketahui dan camkan bahwa mulai saat dari perintah Raja Cyrus ataupun Kores, dia membangun kembali kota Yerusalem, harus ada 69 kali 7. 69 kali 7 tahun. Maka pada saat itu seorang yang disebut Messiah the Prince, Mesias itu artinya raja, penguasa, ya. Dan dia zaman 26 dengan tidak ada salahnya apa-apa. Dengan pengadilan agama, dengan pengadilan Romawi, pengadilan Herodes, bahkan pengadilan rakyat. Ditanya oleh Pontius Pilatus, apa salahnya? Salibkan dia. Apa sih kesalahannya? Salibkan dia. Tertanggunglah darahnya atas kami dan keturunan kami. Dan look what happened to them. Dan kita melihat saudaraku, bagaimana kebangkitan Yesus Kristus adalah core ataupun inti daripada iman kepercayaan saudara. Saudara, saya tidak mengikut dongeng. Saudara, saya tidak mengikut kata orang. Tapi kita harus bertemu khususnya dengan Kristus yang telah bangkit. Bukan Kristus yang sejarah, ya. Bukan history, tapi His story through your life and my life. Bulan ini temanya tentang dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Ya, kita lihat bagaimana Roh Kudus bekerja bukan lewat cuma rasul-rasul, tetapi di dalam Kisah Rasul pasal 6 itu para diaken, ya, yang mengurusi makanan janda-janda tua, janda-janda miskin. Justru di situ Tuhan membangkitkan mereka jadi saksi-saksi yang penuh dengan kuasa. Orang bisa dipenuhi dengan macam-macam. Ada dipenuhi kesombongan, ada dipenuhi omong kosong. Saudara saya,
dipenuhi dengan kuasa kebangkitan yang dulu membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Saudara yang kasih Tuhan, ingatlah, this is the day of our Lord. Dan tahun 2023 katanya tahun berat. Ini tahun apa ini? 2023 M itu Masehi. Tapi kalau bahasa Inggris ataupun bahasa yang biasa dipakai itu AD, Anno Domini, the year of my Lord, the year of our Lord. Minggu itu the day of our Lord. Jadi saudaraku, tidak usah khawatir. Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit dari kematian, dan Dia bisa menanami kembali yang telah tandus dan membangun kembali yang sudah runtuh seperti yang Dia buktikan. Karena itu setiap putra Allah dipenuhi dengan Roh Allah. Kiranya warga kerajaan semua menjadi putra-putra Allah yang dewasa, karena dunia ini sedang menantikan penyataan putra-putra Allah yang luar biasa. Saudaraku, sekarang dunia coba rubah jadi CE, Common Era. No, this is the day of our Lord and the year of our Lord. Jangan takut, 2023 kita akan mengalami revival, kebangunan rohani. Tuhan memberkati kita semua warga kerajaan. Amin. Haleluya, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang hidup. Engkau telah bangkit untuk kami semua Tuhan Yesus. Kami impartasikan, kami dedikan ibadah hari ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, bagi saudara yang sudah dimenangkan, katakan haleluya. Yes. Dia Allah yang hidup, yang percaya katakan amin.
kosong membuktikan bahwa Yesus hidup buat saudara dan saya. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Yesus hidup. Yesus hiduplah, kutuk telah dipatahkan, musuhnya tak berkuasa. Dia hidup selamanya. Yesus hidup, dia hidup. Suka. Haleluya. Yesus hiduplah, kutuk telah dipatahkan, musuhnya tak berkuasa. Dia hidup selamanya. Yesus hidup. Yang hidup, yang Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Maut telah dikalahkan, kemenangan bagi kita. Anak domba telah bangkit. Yesus hidup, dia hidup. Haleluya. Yesus hiduplah. Yesus hiduplah, kutuk telah dipatahkan, musuhnya tak berkuasa. Dia hidup selamanya. Yesus hidup, dia hiduplah. Dialah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Hanya Kau Tuhan. Maut telah dikalahkan, kemenangan bagi kita. Anak domba telah bangkit. Yesus hidup, dia hiduplah. Dialah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Hanya Yesus Tuhan. Maut telah dikalahkan, kemenangan bagi kita. Anak domba telah bangkit. Yesus hidup, dia hidup. Haleluya. Jesus is alive. Jesus is alive. Death has lost its victory, and the grave has been denied. Jesus lives forever. He's alive. He's alive. He's the Alpha and Omega, the first and last is He. The curse of sin is broken. We have perfect liberty. The Lamb of God has risen. He's alive. He's alive. He's the Alpha. He's the Alpha and Omega. The first and last is He. The curse of sin is broken. We have perfect liberty. The Lamb of God has risen. He's alive. He's alive. He's alive. He's alive. He's alive. Hallelujah. Jesus is Kita hidup, Dia berkuasa selama-lamanya. Haleluya. Kepadanya
Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Kaulah Raja kami. Yesus Tuhan, Kau Raja. Ku nyatakan Yesus. Yesus Tuhan, Kau Kita berikan tepuk tangan saudara-saudara lebih meriah lagi buat Tuhan. Haleluya. Semua berkata haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena kami punya Allah yang hidup. Allah yang telah mengalahkan maut, Allah yang telah menanggung semua kutuk dosa kami di atas kayu salib itu. Allah yang telah memberikan identitas yang baru bagi kami. Allah yang telah memahkotai kami dengan kemuliaan dan kebenaran-Mu menyelimuti seluruh kehidupan kami. Kami berjalan dalam kehendak-Mu dan satu kali kelak kami akan menerima mahkota kami. Terima kasih dengan hati yang terbuka, dengan penuh ucapan syukur, dengan antusias. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang siap diberkati melalui firman-Nya, mari bersama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya, shalom. Shalom. Ya, selamat Paskah. Puji Tuhan. Kemenangan terbesar dari orang percaya itu adalah hari ini, saudaraku ya. Yaitu saat kita boleh memperingati, boleh mengenang kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Maka itulah adalah kemenangan yang terbesar. Kalau boleh saya membuat sebuah urutan, mana yang lebih penting, mana yang paling utama, antara seluruh perayaan-perayaan besar bagi orang-orang Kristen, orang-orang percaya, saudaraku, maka saya akan menempatkan Paskah dan Jumat Agung menjadi yang paling utama. Amin. Karena untuk itulah Tuhan Yesus lahir, Natal. Karena untuk menebus dosa saudara dan saya, Tuhan memakai Natal, kelahirannya, untuk menjadi sarana. Supaya misi Tuhan, rancangan Tuhan yang besar dan mulia itu terjadi dalam kehidupan umat manusia. Yaitu karya keselamatannya. Amin. Nah, pada pagi hari ini, saudaraku, tema kita adalah From Cross to Crown. Dari salib menuju kepada mahkota. Itu adalah sebuah perjalanan kehidupan, saudaraku. Itu adalah sebuah perubahan-perubahan, ya. Dari sebuah musim kehidupan kita, level kehidupan kita dari satu state kepada state yang lain, saudaraku, harus dialami. Dan saya percaya perjalanan Yesus dari salib menuju kepada mahkotanya di dalam kemuliaannya, itu merupakan sebuah gambaran dari perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Tapi sebelum itu ayo kita lihat sama-sama ya. Puji Tuhan, kita lihat ayatnya. Ayat mas kita pada Paskah kali ini adalah Galatia 3 ayat 13 dan 14 dikatakan begini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena itu. Sebab pada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, saudara lihat di sini bahwa keselamatan yang kita peroleh dari karya Kristus di atas kayu salib itu baru langkah awal. Itu bukan tujuan utama. Itu bukan tujuan satu-satunya dari Tuhan Yesus lahir ke dunia dan bahkan mati di atas kayu salib. Bukan satu-satunya.
Tetapi ternyata melalui karya keselamatan Kristus di atas kayu salib, Dia yang telah menebus saudara dan saya dari kutuk dosa, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Maka dengan tujuan, di ayat yang 14 itu saudaraku, agar supaya dikatakan berkat Abraham, keselamatan yang datang dari Tuhan, segala janji-janji dari Allah kepada Abraham, itu juga boleh sampai kepada bangsa-bangsa lain, melalui saudara dan saya. Ini sebuah gambaran besarnya saudaraku ya. Gambaran besarnya dari semua karya Tuhan selama Dia datang ke dunia ini. Ya, mari kita lihat yang pertama, karya salib Kristus. Nah, kita tahu saudaraku kayu salib itu berbicara tentang kasih, pengampunan, pengorbanan, iman dan pengharapan. Ya, saya percaya saudara sudah sering mendengar khotbah tentang ini. Tetapi saya akan sampaikan sekali lagi untuk mengingatkan kita semua. Haleluya, shalom yang di rumah. Ternyata kita online ya, live streaming ya. Jadi saudaraku, karena kasih itu merupakan sebuah landasan motivasi dari Tuhan Yesus. Kasih itu merupakan kekuatan yang luar biasa yang dimiliki Tuhan Yesus. Itu yang menghantarkan Dia, itu yang memberikan kekuatan kepada Dia, itu yang memberikan keberanian kepada Dia untuk berjalan menuju kayu salib. Saya katakan kemarin waktu saya sampaikan firman di Lumajang, no crown without cross. Tidak akan pernah ada mahkota tanpa salib. Itu perjalanan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Tidak akan pernah ada sebuah kemuliaan tanpa perjalanan penderitaan, tanpa harga yang harus dibayar. Tidak ada sebuah pencapaian keberhasilan dan kemenangan tanpa peperangan. Tidak ada mahkota dan kemudian medali juara kalau kita tidak turut ke dalam gelanggang pertandingan. Tidak ada apresiasi, saudaraku, tidak ada mahkota juara, tidak ada pencapaian sebuah keberhasilan diberikan hanya kepada penonton saja. Kalau kita cuma mengambil sikap sebagai penonton, kita tidak akan pernah menikmati euforia seorang champion. Tidak akan pernah. Kita ikut sukacita melihat mungkin kesebelasan yang kita dukung menang jadi juara, saudaraku ya. Ikut senang, ikut pawai rame-rame, saudaraku, ikut merayakan kegembiraan. Tapi kegembiraan yang sesungguhnya adalah ketika kita melangkah ke panggung juara, menerima mahkota di sana, menerima medali juara di sana. Itu tidak akan pernah tergantikan. Sukacitanya beda. Amin. Ketika kita mendengar orang lain bersaksi tentang kebaikan Tuhan, keajaiban yang dialami oleh karena kuasa Tuhan dalam hidupnya, kita ikut senang. Tapi tidak akan sesenang, sebesar kesukacitaan dari yang mengalaminya secara pribadi, betul? Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya jadilah orang Kristen yang bukan apa katanya orang lain. Jadilah orang Kristen yang mengalami sendiri. Sebuah pengalaman pribadi bersama dengan Yesus. Sebuah perjalanan kehidupan yang side by side. Bergandengan tangan bersama-sama, susah senang. Ya, dalam keadaan melewati lembah maupun mungkin bukit-bukit yang terjal. Bersama dengan Tuhan dan mencapai kemenangan juga bersama dengan Tuhan. Itulah kekristenan yang sejati. Amin. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan cuma membuktikan kasih-Nya di atas kayu salib itu. Dia buktikan bahwa kekuatan kasih jauh lebih besar dari semua kekuatan-kekuatan yang lain yang ada di dunia ini. Kekuatan kasih itu bisa melakukan sesuatu yang melampaui semua akal pikiran sehat seorang manusia. Dan dibuktikan dengan pengampunan. Ekspresi dari kasih bukan cuma sekedar dia berbagi, memberi, melakukan sesuatu bagi orang lain, tetapi dia memberikan pengampunan. Dan satu kalimat yang luar biasa diucapkan oleh Tuhan di atas kayu salib itu.
Dan dia berkata, saudaraku dikasih Tuhan, Bapa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudaraku dikasih, ini kekuatan kasih. Apakah saudara pernah dikhianati seperti Tuhan Yesus? Dia dikhianati oleh salah satu dari 12 murid yang dia cintai. Yang dia berbagi kehidupan dengan mereka. Dikhianati oleh orang yang paling dekat dengan dia. Ketika Petrus harus menyangkal dia. Ditinggalkan oleh murid-muridnya. Dikala dia harus pikul salibnya dan kemudian meregang nyawa di atas kayu salib itu. Ditinggalkan. Orang-orang yang selama ini dia bela. Orang-orang yang selama ini dia cintai. Orang-orang yang selama ini dia berbagi kehidupan. Meninggalkan dia. Saudara pernah ditinggalkan? Saudara pernah diabaikan? Saudara pernah disakiti? Itu yang Yesus alami. Dan kalau saudara pernah mengalami semuanya itu, percayalah, Tuhan tahu apa yang kau rasakan. Tuhan tahu seperti apa pedihnya. Waktu kita dikhianati, waktu kita ditinggalkan. Dulu banyak duit, banyak orang datang, sekarang mengalami kesulitan. Semua meninggalkan. Bahkan sahabat-sahabat dulu yang bersama-sama kita juga meninggalkan. Dan seringkali yang kita dengar, jangan deket-deket, dia lagi toh, lagi bangkrut. Nanti kalau deket-deket sama dia, kita dihutangi nanti sama dia, repot. Kalau dihutangi nanti tidak dibayar, kenapa? Dia tidak punya duit lagi. Sudah banyak orang meninggalkan. Betul ya, pernah dengar yang seperti itu ya? Tuhan Yesus tahu rasanya. Itu sebabnya apapun yang saudara alami, percayalah, kayu salib itu tanda bukti. Dia sudah menanggung semuanya. Dia sudah membuat sebuah pertukaran di sana. Dan dia gantikan penderitaan kita. Apa yang kita alami dalam hidup ini. Dengan kemenangan besar. Tapi Pak, saya sudah berdoa. Dan sampai saat ini belum ada perubahan. Belum ada tanda-tanda, ada jawaban dari doa. Pergumulan saya terlalu panjang. Seakan-akan tidak ada habisnya, penderitaan ini begitu berat. Sampai kapan? Saudaraku dikasihi Tuhan, setiap perjalanan penderitaan itu ada endingnya. Dan kita melihat kayu salib itu ending. Akhir dari semua misi Tuhan Yesus di dalam karya keselamatannya untuk umat manusia. Endingnya di situ. Tapi jangan salah, saudaraku. Dia tidak berhenti sampai di atas kayu salib itu. Dia tidak berhenti sampai kepada kematiannya yang luar biasa dalam penyataan kasihnya kepada kita di atas kayu salib itu. Dia tidak berhenti di situ. Tetapi ternyata kita melihat sebuah gambaran yang baru. Ekspresi dari penderitaan Kristus di atas kayu salib itu memberikan pengharapan yang baru buat kita. Bahwa kita yang bangkrut kita masih bisa bangkit. Bahwa kita yang sudah dibelenggu oleh kutuk dosa dan seakan-akan semua meninggalkan. Dan seakan-akan sudah tidak ada nilainya dalam hidup ini. Saudaraku, orang-orang melihat kita seperti sampah yang menjijikkan. Di kayu salib itu ada pengharapan. Dan ketika penjahat yang ada di salah satu kayu salib yang disalibkan bersama-sama dengan dia, melihat sebuah pengharapan di dalam Kristus. Mereka saling ngomong satu sama lain dan berkata, kalau kita ini memang pantas mati. Pantas disalib karena kejahatan kita. Tapi dia tidak melakukan kejahatan. Dan salah satu penjahat itu berkata begini, jika engkau kelak ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Wow.
Ini yang saya sebut sebagai the great simplicity. Sebuah kesederhanaan yang luar biasa di dalam karya keselamatan Kristus. Enggak pakai ritual-ritual macam-macam. Enggak pakai syarat dan ketentuan berlaku untuk menerima keselamatan. Penjahat itu enggak sempat ikut komsel. Enggak pernah dimuridkan. Enggak sempat ikut Paskah sama-sama kita. Bagi-bagi kado pada waktu Natal. Enggak sempat. Enggak sempat menikmati kebahagiaan sebagai orang-orang Kristen. Yang dia rasakan hanya salib yang menyiksa. Tapi dia menemukan setitik harapan. Sebuah iman yang muncul di dalam hatinya untuk sesaat itu. Saya jujur tidak tahu keberanian dari mana dia ngomong seperti ini sama Tuhan Yesus. Tapi saya percaya pengharapan itulah yang membuat dia berani berkata. Mungkin kalau saya mengambil sebuah kesimpulan begini, nothing to lose. Tidak ada ruginya ngomong begitu, diterima oke, enggak diterima ya sudah, wong sama-sama aku bakal mati di atas kayu salib ini. Betul ya? Sebagai penjahat itu saya bisa berpikir seperti itu. Tapi dia mengambil sebuah kesempatan. Kesempatan yang kelihatannya mustahil. Karena dia sadar dia jahat. Sudah sepantasnya mati dihukum di atas kayu salib itu. Tapi dia melihat secercah harapan itu. Dan dia berikan harapan itu. Pengharapannya kepada pribadi yang tepat. Sang pemilik kehidupan. Yang menciptakan seluruh alam semesta. Yang di dalam tangannya ada kuasa. Untuk membangun dan meruntuhkan. Untuk menanam dan mencabut. Untuk memberi kehidupan dan pengampunan. Dan penjahat itu berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Wow. Sebagai penjahat, saudaraku, dia melihat dari sebuah perspektif yang berbeda. Dia melihat Yesus sebagai Raja, bukan sebagai penjahat yang sama nasibnya dengan dia. Tapi dia melihat dan menempatkan Yesus di tempat yang sebenarnya. Imannya ini, apa yang dia ucapkan. Karena saya percaya begini, apa yang keluar dari mulut kita itu berasal dari dalam hati. Amin. Apa yang kita ucapkan itulah yang kita yakini. Waktu dia berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Itu imannya bahwa Yesuslah Raja. Dan kepada Raja inilah dia berikan, dia serahkan pengharapannya. Dan apa yang dia berikan melalui iman percayanya kepada Sang Raja Yesus tidak sia-sia. Pagi ini, apa yang menjadi pengharapan saudara? Apa yang menjadi doamu? Apa yang kau inginkan Tuhan ubahkan dalam hidupmu? Pagi ini, saudaraku. Kita bukan cuma sekedar lihat tari-tarian, kalau ada drama, lihat drama, kemudian nyanyi-nyanyi, saudaraku ya. Tapi ini adalah special day, hari yang khusus istimewa, di mana kita boleh mengingat keperkasaan Tuhan mengalahkan maut. Sang Raja Yesus itu, dia bertahta di atas kayu salib. The cross is his throne. Di hadapan kita, salib itu tahta. Di salib itu sekalipun di pandangan manusia dia memakai mahkota duri. Sebagai tanda dia menanggung kutuk saudara dan saya. Tapi di atas kayu salib itu, dia Raja bagi setiap orang yang mau bertobat dan mau berubah dan yang mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Pagi ini, apa yang menjadi pengharapanmu di dalam Tuhan? Apa yang menjadi mimpimu di dalam Tuhan? Apa yang menjadi kerinduan hatimu di dalam Tuhan? Apa yang kau inginkan Tuhan lakukan dalam hidupmu di masa kini maupun masa depanmu? Apa
apa yang menjadi mimpimu? Sampaikan kepada Tuhan. Bicara sama Dia. Dan jangan tinggalkan tempat ini sebelum saudara mendapatkan sebuah kepastian iman di dalam pengharapanmu bahwa Yesus Tuhan yang kita sembah memiliki kesanggupan dan kuasa untuk menyatakan, mengabulkan semua mimpi yang kita punya, semua harapan yang kita punya. Di atas kayu salib itu, sekalipun bagi seorang penjahat yang memang sudah layak untuk mati dihukum di atas kayu salib itu, masih ada kesempatan, masih ada harapan. Apalagi untuk saudara dan saya. Tuhan akan buka jalan yang lebar agar supaya kita bisa menemukan mimpi kita, agar kita bisa melihat doa yang kita naikkan selama ini dijawab Tuhan. Amin. Itu yang membuat kita akan berjalan bersama-sama dengan Dia. Kayu salib itu memberikan sebuah kenyataan, dan dengar baik-baik, tidak akan pernah mudah bagi kita pengikut Kristus berjalan bersama dengan Dia. Tuhan tidak pernah janjikan langit itu selalu biru. Tuhan tidak pernah janjikan perjalanan hidup kita akan selalu mulus. Dia tunjukkan perjalanannya from cross to crown. Begitu tidak mudah, menyakitkan, bahkan mengalami penderitaan. Maka apabila kita mengalami hal yang sama oleh karena iman kita, maka ingatlah akan hari ini bahwa Tuhan sudah pernah menyatakannya, bahwa Dia tidak pernah menjanjikan sebuah perjalanan yang indah, sebuah laut yang tenang. Tapi yang Dia janjikan adalah bahwa Aku akan menyertai kamu sampai pada kesudahannya. Jangan pernah kehilangan pengharapan dan imanmu, sesulit apapun situasi yang kau hadapi. Karena kayu salib itu membuktikan, sekalipun situasinya, keadaannya begitu luar biasa sulit dan dipenuhi dengan penderitaan yang begitu luar biasa bagi ukuran seorang manusia, tapi Dia bisa atasi. Nah, oleh sebab itu, from cross to crown membuat kita memiliki sebuah panggilan yang baru, sebuah identitas yang baru, sebuah gambar diri dibukakan sama Tuhan, bahwa keselamatan itu bukan untuk kita sendiri. Berkat-berkat yang Dia berikan bukan untuk kita nikmati sendiri. Tetapi pesan pada Paskah kita kali ini adalah agar supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Yaitu bahwa berkat Abraham bisa dimiliki oleh kita semua, oleh bangsa-bangsa yang lain. Melalui iman percaya kepada Tuhan Yesus melalui baptisan dan Roh Kudus. Saudaraku, bangsa-bangsa lain bisa menerima kabar baik itu. Bisa mengalami keselamatan. Bisa mengalami apa yang kita alami. Di dalam iman percaya kita pada Tuhan Yesus. Saat mereka melihat hidup kita. Dari mana mereka bisa melihat tentang pribadi Yesus? Dari mana mereka bisa melihat tentang keperkasaan dan kesanggupan Tuhan untuk bisa menggenapi firman-Nya? Dari mana mereka bisa melihat kelimpahan sorga? Dari mana mereka bisa melihat bahwa pengharapan mereka tidak sia-sia di dalam Yesus Kristus Tuhan? Yaitu ketika mereka melihat hidup saudara dan saya yang mau hidup serupa dengan Kristus. Karena itu akan membuka pintu hati mereka. Menurut survei, ada banyak orang diselamatkan, dijamah Tuhan dan diubahkan. Itu melalui komunitas, melalui hubungan. Tidak banyak yang diselamatkan Tuhan, mengalami keselamatan melalui KKR,
event-event khusus. Meskipun itu baik. Tetapi ketika ada orang-orang di luar sana melihat gaya hidup kita, melihat perbuatan kita yang diubahkan, saudaraku dikasihi Tuhan, maka mereka melihat sebuah pribadi yang berbeda itu ada dalam diri kita. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita semua, kita sudah masuk ke episode, saudaraku, post cross. Oke? Sekarang kita masuk pada episode saudara dan saya. Episode kayu salib sudah selesai saya sampaikan. Sekarang episode yang berikutnya, yaitu saudara dan saya yang sudah menerima keselamatan. Ya, Rasul Paulus pernah mengingatkan begini, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Amin. Sangkal diri, pikulah salib setiap hari dan ikutlah aku. Saya mau katakan saudaraku bahwa untuk menerima keselamatan dari Tuhan Yesus itu gratis. Gratis karena memang kita tidak sanggup membayarnya. Gratis karena memang kita tidak mampu untuk mengerjakan dan mengupayakannya untuk diri kita. Satu-satunya yang bisa hanya Tuhan Yesus sebagai korban yang sempurna. Anak domba Allah yang tak bercacat dan tak bercela itu harus dikorbankan. Baru harga tebusan itu sesuai. Baru, saudaraku, penebusan itu sah. Tetapi setelah itu, ada yang menjadi harapan Tuhan, yaitu agar supaya melalui hidup kita, keselamatan itu juga bisa sampai kepada bangsa-bangsa yang lain. Itu sebabnya ketika Rasul Paulus mengingatkan, tetaplah kerjakan keselamatanmu, sangkal diri, pikul salib setiap hari, dan ikutlah aku. Saudaraku, itu bagian kita. Bagian Tuhan di atas kayu salib selesai. Dia sudah lakukan, sempurna. Tetelestai, itu bahasa aslinya. Yang diterjemahkan dengan begini, it is accomplished. Accomplished itu artinya ada sebuah misi yang diberikan oleh pimpinan tertinggi dan dikerjakan dengan selesai, tuntas, sempurna, it's done. It is finished. Itu tetelestai. Diselesaikan dengan tuntas. Itu sudah dikerjakan Yesus di atas kayu salib. Ada yang bagiannya Tuhan dan ada bagian kita. Sekarang bagian kita. Bagian kita adalah kita mesti terus mengerjakan keselamatan itu. Artinya menjaga, memelihara apa yang sudah Tuhan anugerahkan. Dengan apa yang namanya keselamatan harus kita jaga, harus kita pelihara. Supaya keselamatan ini tetap sampai untuk selamanya bagi kita. Amin. Amin. Caranya adalah dengan cara mensangkal diri, pikul salib setiap hari dan ikut Tuhan, bukan ikut yang lain. Bukan ikut dunia, bukan ikut kedagingan kita, bukan ikut segala filsafat dunia, tetapi mau ikut Tuhan dengan segala kebenarannya. Itu bagian kita. Dan kalau saudara tanya, gimana caranya Pak? Bapak sudah lakukan. Bapak bisa mengerjakan keselamatan, sangkal diri, pikul salib setiap hari, dan ikut Tuhan. Bisa Pak? Saya katakan saudaraku dengan jujur, tidak bisa. Saya tidak bisa. Bahkan mungkin sebelum saya tahu saudaraku ya, dalam penilaian saya, gembala saudara Pak Benny juga tidak bisa. Percayalah, tidak ada orang yang bisa. Duh Pak Ikan itu bagian kita. Iya, kita harus lakukan. Tapi kalau dilakukan dengan kekuatan sendiri, tidak bakal bisa. Kalau dilakukan hanya dengan kemampuan diri sendiri, kesanggupan diri sendiri, tidak bakal bisa. Kita ini manusia rapuh. Kita ini manusia yang punya track record masa lalu yang juga buruk. Atau pernah buruk. Dan memori kita tidak akan mudah dihapuskan dengan semuanya itu. Karena kita bukan orang yang menderita amnesia. You know amnesia? Lupa ingatan gitu. Enggak. Kita ingat kok.
Kita ingat dulu kita bikin dosa seperti apa. Kita masih bisa cerita detail mengenai dosa yang kita lakukan di masa lalu. Ingat kita masihan. Tetapi sebagai ciptaan yang baru melalui karya Kristus di atas kayu salibnya, kita sudah tidak kepingin lakukan itu. Memori kita masih nyimpen datanya. Nah, karena memori kita masih nyimpen datanya, kekuatan dari Tuhan Yesus itulah yang menolong memampukan kita. Untuk kita tidak lagi suka melakukannya, kita benci melakukan itu. Amin. Itu sebabnya perkataan kerjakanlah keselamatanmu. Sangkal diri, pikul salib setiap hari dan ikut Tuhan. Itu berbicara mengenai sebuah proses. Itu makanya ketika saudara datang ke gereja, ya, dalam bayangan saudara akan dapati di dalam gereja orang-orang kudus yang bisa keluar sayapnya, bisa terbang-terbang, ya kan? Kemudian kadang-kadang di atasnya ada holo, muter di atas, ting 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 gitu, muter nyala, ya. Sorry, terpaksa mengecewakan Anda. Karena terkadang kita tidak lihat seperti itu di gereja. Bahkan kadang-kadang sudah ketemu sama orang-orang yang bencekno di gereja. Orang-orang yang masih temperamental, yang senggol bacok itu masih ada ternyata saudaraku. Loh Pak, katanya ke gereja. Loh kok gini? Loh Pak kok ke gereja, tapi kemarin loh Pak pinjam duit saya, ketemu kayak seakan-akan tidak kenal, amnesia mendadak. Loh itu loh Pak, kemarin masih marah-marah. Maki-maki Pak. Berarti dia masih dalam proses. Keselamatan sudah diberikan. Tapi mengiring Tuhan, itu ada proses. Tidak bisa instan terkadang. Jadi saudara akan dapati masih ada orang-orang yang seperti ada di ICU, perlu bantuan pernapasan, oksigen, ya, harus ada infus masuk, masih perlu dituntun, digandeng, didorong pakai kursi roda, ya dalam tanda kutip ya, saudara masih akan temui di gereja Tuhan. Dan kalau saudara sadari hal ini, kita sampai pada satu titik, kekuatan manusia tidak bakal sanggup. Tapi kekuatan Allah akan memampukan kita, menyanggupkan kita, melakukan apa yang Tuhan mau. Yang percaya katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Kabar baiknya adalah kita melakukan semuanya itu bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kuasa Roh Kudus di dalam diri kita. Dan kuasa itu sudah diberikan kepada saudara dan saya. Itu sebabnya jalanilah hidup ini bersama dengan Tuhan. Kalau kita jalani bersama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Bukan karena kita hebat, tetapi karena kita punya Tuhan yang hebat, yang ada dalam diri kita. Dialah yang memampukan kita, Dia yang memberikan kesanggupan kepada kita. Dan kita akan mengalami kemenangan. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata begini, justru apa? Dalam kelemahanku. Terus apa? Kuasamu semakin sempurna. Kekuatan Tuhan semakin dinyatakan. Makanya jangan sok kuat, jangan sok tahu, jangan sok hebat. Mari kita mau mengandalkan Tuhan. Mari kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Saya tidak tahu kot bahasa jadi lain. Lihat slide saya ini macam-macam loh. Ini gak ono kabeh iki. Loh. Ini ndak ono kabeh iki. Ya, ndak usah wis. Ini Tuhan mau ngomong yang lain. Haleluya. Praise God. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Nah, itu sebabnya saudara lihat bahwa no crown without cross. Jalan hidup itu yang kita harus jalani.
Yaitu ketika sesaat Tuhan akan naik ke sorga, dia memberikan pesan-pesannya kepada murid-muridnya. Sudah tahu ya, ada seseorang kalau mau meninggal, mau pergi jauh, tidak ketemu lagi, itu pesan-pesannya itu menjadi pesan yang penting buat kita, betul enggak? Buat yang ditinggalkan. Bisa ngerti ya? Maaf ya, seperti orang tua yang mau meninggal, dipanggil anak-anaknya. Ini loh pesan papa ya, pesan mama. Kamu yang gini. Wah, dipegang saudaraku. Jadi sesuatu yang dipertahankan, diyakini. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Dia berkata kepada murid-muridnya semuanya, dia lepaskan kuasa, dia impartasikan kuasa. Ya, dan kemudian di ayat 19 berkata begini, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu perhatikan nih, duduk di sebelah kanan Allah. Duduk di singgasananya, duduk di tahtanya. Setelah dia melepaskan, mengutus, mengurapi, mengimpartasikan kuasanya, memberikan amanat agungnya kepada murid-muridnya, selesai dia naik. Apakah sudah selesai tugasnya? Tinggal duduk-duduk aja di atas tahtanya? Enggak, dia berjanji. Dia akan terus menyertai kita sampai pada kesudahannya. Di ayat yang ke-20 dikatakan begini dari Markus 16. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian Tuhan menjalani kehidupannya from cross to crown. Demikian juga saudara dan saya. Rasul Paulus katakan kepada Timotius, aku mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Kita tidak akan pernah menerima mahkota kalau kita tidak berani pikul salib kita. Karena tidak pernah akan ada mahkota tanpa salib. Itu jalan iman kita. Dan kita tidak akan pernah bisa pikul salib kita, sangkal diri ikut Tuhan setiap hari, mengerjakan keselamatan tanpa pertolongan Roh Kudus. Tanpa pertolongan Tuhan Yesus semua sia-sia. Itu sebabnya pada pagi hari ini, mari saya minta saudara masing-masing tundukkan kepala. Ini seharusnya menjadi sebuah perayaan, tetapi Tuhan sampaikan ini kepada setiap saudara semua pada pagi hari ini. Haleluya, Jesus. Juga Bapak Ibu saudara yang di rumah, mari tundukkan kepalamu, fokus kepada Tuhan Yesus saat ini. Saya akan beri kesempatan kepada saudara untuk saudara berdoa, untuk saudara berbicara secara pribadi dengan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduanmu? Sampaikan kepada Tuhan. Ada dua hal yang saudara harus lakukan. Saya ingin saudara lakukan pada pagi hari ini. Yang pertama, sampaikan mimpimu, sampaikan pengharapanmu. Sekalipun itu mungkin mustahil di dalam pemandanganmu, percayalah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan tetaplah berdoa, tetaplah percaya. Itu yang pertama. Dan yang kedua perhatikan. Ngomong sama Tuhan begini, Tuhan, Engkau sudah terlalu baik buat aku. Oke, perhatikan saya bicara. Sekarang Tuhan kepingin apa dari aku? Apa yang kau inginkan supaya aku bisa menyenangkan hatimu? Oke, dua hal ini saudara lakukan. Jesus. Ambil waktu, jangan buru-buru. Yang pertama, sampaikan mimpimu, kerinduanmu, harapanmu kepada Tuhan. Jangan takut. Sekalipun mungkin mimpimu, harapanmu itu mustahil bagimu. Nggak mungkin rasanya, tapi percaya saja. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang kedua, ngomong sama Tuhan, Tuhan, Engkau sudah terlalu baik buat aku. Apa yang aku bisa lakukan untuk menyenangkan hatimu? Apa yang bisa membuat Engkau senang?
Kiara lama shikara lama lama. Kiara lama lama shana lama. Mahkota duri di kepalamu menebus pikiranku, tanganmu berlubang paku menebus perbuatanku. Bilur di sekujur tubuhmu menyembuhkan sakitku. Tombak mendusuk lambungmu, mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidup. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih. Dota duri di kepalamu menebus pikiranku, tanganmu berlubang paku menebus perbuatanku. Bilur di sekujur tubuhmu menyembuhkan sakitku. Tombak mendusuk lambungmu, mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Mari renungkan kebenaran firman Tuhan buat setiap kita. Kasih-Nya telah dicurahkan buat setiap kita. Mari pagi hari ini ambil sebuah keputusan bahwa hidup kita hanya untuk melayani Raja di atas segala raja. Apapun yang saudara kerjakan dan lakukan hari ini, mari kita hanya dedikasikan untuk Tuhan. Dia yang telah menebus kita, Dia yang telah bangkit dari antara orang mati untuk menyatakan kuasa kebesarannya. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang datang buat setiap kami. Engkau jadikan hidup kami berharga. Engkau jadikan hidup kami penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan. Sebab kami tahu hari ini ketika kami memperingati kebangkitan-Mu, harapan itu Tuhan berikan buat setiap kami. Sehingga berkat Tuhan, berkat Abraham itu sampai kepada setiap kami. Bahkan hidup kami hari ini tidak lagi mengalami kebinasaan karena hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih memberkati kembali hamba-Mu yang sudah berbicara buat kami, mencurahkan isi hati-Mu buat kami, sehingga hari ini kami boleh mengerti betapa besarnya kuasa salib buat setiap kami. Terima kasih Bapa, meteraikan ini buat setiap kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Diberkati semua. Amin. Amin. Mulai hari ini tidak ada yang lemes, yang loyo. Kita semua bersuka cita karena ada pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Pagi hari ini kita kedatangan bukan tamu, tapi keluarga yang lama terhilang. Keluarga yang lama bukan terhilang, saudara ya, entah kemana, jarang kembali ke sini, ya. Ya, kita akan diberkati dengan suaranya yang merdu, suara yang luar biasa, saudara, karena anugerah Tuhan. Beliau, keluarga kita Danar Indra ada bersama-sama dengan kita. Amin. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sweet, sweet. Cek, oke. Kalau keluarga yang terhilang berarti saya habis dari mana gitu ya, ya nggak apa-apa. Oke, shalom jemaat Tuhan. Senang sekali saya bisa hadir setelah berapa lama ya Koben ya? 50 tahun umurku gak sampai. Senang sekali saya bisa hadir di tempat ini, bisa ketemu dengan keluarga Rock Jember. Dan pada hari ini saya sangat diberkati dengan firman yang disampaikan oleh Papi. Wow, saya sudah lama tidak makan kenyang, hari ini saya kenyang sekali. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Tahun lalu saya bersama dengan Frankie Kuncoro, saya punya project yaitu satu album yang menceritakan tentang perjalanan karirnya Frankie Kuncoro. Dan ketika saya ngobrol dengan beliau ngomong seperti ini, aku pengen kamu nyanyi satu lagu Nar di konserku. Dan lagu ini sepertinya menggambarkan pilihan kamu gitu. Pilihan yang mana ya gitu. Nggak tahu kenapa, tapi please kamu nyanyi lagu ini. Karena kemungkinan lagu ini akan menjadi sesuatu yang sangat berefek dalam kehidupanmu. Kemudian selang beberapa bulan berefek. Ya, saya harus pergi ke luar negeri dan sesuatu terjadi. Dan ternyata sampai di sana saya telepon-teleponan sama Frankie dan saya ngobrol. Ki, life is too short, but actually the selection is depend on us. Jadi hidup itu pendek, tapi pilihan untuk bisa melanjutkan hidup itu pilihannya kita. Jadi lagumu ini ada di saya. Dan hari ini saya pengen sharing lagu ini bersama dengan saudara-saudara. Dan saya harap lagu ini bisa memberkati. Seperti yang tadi Papi bilang, kita sudah dapat mahkota dan tinggal kita mengerjakan keselamatannya. Amin. Itu pilihan kita. Nanti. Everybody clap your hand in here, come on. Hanya Engkau yang mengenal dalamnya hatiku, kerinduan hati ini hanyalah dekatmu. Mengenalmu melebihi harta termulia, kehendakmu, hadiratku, terjadilah
turut yang kau mau. Ku memilih untuk senangkanmu. Ku memilih untuk tetap dekatmu di segala masa. Ku penuh asa karena tanganmu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkanmu. Oh, ku memilih untuk tetap dekatmu. Tetap murni seperti hatimu, Tuhan menyenangkanmu. Pilihan yang terbaik. Oh, oh, oh. Oh, mengenalmu melebihi harta termulia. Kehendakmu bagianku, terjadilah seturut yang kau mau. Ku memilih untuk senangkanmu. Oh, ku memilih untuk tetap dekatmu di segala masa. Ku penuh asa karena tanganmu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkanmu. Oh, ku memilih untuk tetap dekatmu. Tetap murni seperti hatimu, Tuhan menyenangkanmu. Pilihan yang terbaik. Oh, 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 oh. Yes, Lord. Oh, oh, oh. Ku memilih untuk menyenangkanmu. Oh, ku memilih untuk tetap dekatmu di segala masa. Ku penuh asa karena tanganmu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkanmu. Oh, ku memilih untuk tetap dekatmu. Tetap murni seperti hatimu, Tuhan menyenangkanmu. Pilihan yang terbaik. Oh, oh, oh. Pilihan yang terbaik. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Aaron akan menyampaikan info dalam sepekan. Gereja mengingatkan seluruh jemaat untuk tetap waspada dan jangan lengah untuk tetap menjaga kesehatan kita. Kami terus mengajak Bapak, Ibu, Saudara yang belum tergabung di dalam komunitas kerajaan atau KK untuk bergabung dalam komunitas kerajaan. Dalam komunitas kita bertumbuh bersama dan saling memperlengkapi di dalam Tuhan. KK dilakukan secara on-site dan online di wilayah masing-masing. Untuk informasi lebih lanjut mengenai KK, dapat menghubungi Bapak Adi Chandra di nomor 0813 3665 6105
atau di Rock Center Jember di nomor 081 228 523 61. Doa pagi setiap Sabtu pukul 5 diadakan secara online melalui Zoom. Setiap hari Minggu, ibadah anak Rocky diadakan secara onsite pukul 8 di Aula House Musik Jember. Mari Bapak Ibu terus dukung anak-anak untuk dapat mengikuti ibadah Rocky. Persembahan minggu ini persembahan umum, Anda dapat transfer di rekening BCA atas nama Benny Kristanto dengan nomor 0244 057 507. Dan persembahan misi Anda dapat transfer di akun BCA atas nama Adi Chandra dengan nomor 0240 902 664. Bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara onsite, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak dekat pintu keluar. Sekian info minggu ini, Tuhan Yesus memberkati.
21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau rata tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Wahyu 21, Mazmur 94 ayat 19. Apabila betapa banyak pikiran dalam hatiku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau bersertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Satu Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berada di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Sekali Yesus tetap. Yesus. Haleluya. Katakan nehi sama kecewa. Katakan apa? Nehi. Ya, putus asa katakan. Kepahitan katakan. Kesombongan. Sukacita. Gaspol. Pengharapan. Haleluya. Boleh lambaikan tangan. Oke, saya mau undang saudara untuk beberapa dari saudara datang ke depan. Yang tidak dipanggil, yang tidak diundang ke depan, tetap menari buat Tuhan. Amin. Sebab tidak ada penonton di sini. Semua anak-anak raja. Haleluya. Sungguh kau mempesona. Segala perbuatanmu hapuskan laguku. Kau buktikan kasihmu, kau buktikan kasihmu. Mati bagiku. Haleluya. Hapuskan dosaku. Yang mau diubahkan, suka. Mari jemaat ikuti gerakan yang ada di depan. Semua jemaat, yuk. Sekarang ku bersuka di dalam dirimu. Kau jaga diriku, melangkah di jalanmu, sampai ku menerima mahkota hidupmu. Kau ubahkan hidup semua baru, semua menjadi baru. Ku bersuka di dalam Yesusku. Kau jaga diri, melangkah di jalanmu, sampai ku terima mahkota hidupmu. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima. Mari semua nari. Semua jemaat Tuhan.
Kebangkitan Tuhan harus penuh dengan sukacita. Amin. Amin. Oke, silakan duduk saudara. Ya, puji Tuhan. Semua ini terselenggara dengan luar biasa oleh karena sebuah kerjasama yang luar biasa. Saudara, dari panitia yang sudah menyelenggarakan 2 hari acara ini, Jumat Agung dan Paskah. Kalau biasanya bahwa sebuah peraturan yang tidak tertulis namun dilakukan adalah kalau panitia Paskah, panitia Natal itu turun langsung panitia Paskah, saudara ya. Tapi karena satu dan lain hal, ketua panitia Natalnya karena ada program mengajar, jadi ketua Natalnya itu ngajar di desa, saudara ya, sehingga tidak ada di tempat ini, sehingga ketua panitianya diserahkan. Sekalipun estafet, tapi saya percaya itu luar biasa. Jadi ketua Jumat Agung dan Paskah kita adalah sama-sama masih saudari, ya kan? Kalau dulu saudari Devina, sekarang saudari Eren. Tepuk tangan dulu buat ketuanya, saudara ya. Apa perlu dilanjutkan sampai Natal? Ya, saudara, dan seluruh panitia, mohon yang ada di belakang bisa bangkit berdiri, rekan-rekan saya. Ya, Pak Nanto boleh berdiri, gitu ya. Mulai hari Kamis kita spa di tempat ini, saudara ya. Tempat ini kalau siang itu, kalau saudara kepingin spa, jangan jauh-jauh, jangan bayar mahal. Ke tempat ini, saudara bersih-bersih spa, saudara ya. Sehingga ada beberapa jemaat yang ceritanya, Pak, setelah persiapan Jumat Agung dan Paskah, berat badan saya turun Pak 3 kilo karena spa, katanya gitu ya. Tapi saya bersyukur bahwa ada ibu-ibu yang luar biasa, memperdulikan apa isi perut kami. Sehingga tidak berkekurangan, bukan hanya berkecukupan, tapi berkelebihan. Yang tadinya turun 3 kilo, naik 4 kilo, alias surplus 1 kilo. Luar biasa, itu semua karena kemurahan Tuhan ya. Jadi mari kita terus melakukan semua yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kita mempersembahkan semuanya untuk nama Tuhan. Amin? Amin. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Belum, sebentar. Ada yang lupa ya. Ada yang lupa, dari tadi saya ingat lupa. Satu, bahwa minggu depan kita akan adakan gempita yang kita akan berbagi kasih dengan tetangga kita yang ada di depan sana. Jadi persembahan hari ini kita akan persembahkan untuk gempita. Jadi minggu depan kita akan setelah ibadah, jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang kepengen bareng-bareng membagi, saudara bisa tetap tinggal dan nanti kita akan membagikan ke tetangga depan. Supaya kita jadi berkat buat setiap mereka. Bukan kita datang ke mereka, tapi nanti mereka akan datang ke tempat ini. Ya jadi gitu, jadi minggu depan setelah ibadah kita akan adakan gempita untuk berbagi kasih. Puji nama Tuhan. Tadi ada yang di belakang gini-gini, ada jemaat baru. Ada yang baru pertama kali hadir bersama kami? Puji Tuhan, belum ada. Ya oke, saya undang semua bagi berdiri, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Victory.
sempurnakan ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Kami persembahkan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab hanya nama Tuhanlah yang layak untuk ditinggikan. Memberkati seluruh panitia, seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani sepanjang ibadah ini, baik Jumat Agung maupun hari ini Tuhan. Diurapi kembali, diberkati kehidupannya, sehingga kehidupan kami boleh dipakai kembali untuk memuliakan Raja di atas segala Raja. Memberkati persembahan kami yang diberikan di tempat ini Tuhan. Kami menabur dengan sukacita karena Tuhan yang sudah memberkati hidup kami. Dan semua kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan dan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari kekasih-kekasih Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Pulanglah dan bawalah anugerah Tuhan yang melimpah, yang turun atas hidupmu. Diberkati keluargamu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati studi dan sekolahmu, diberkati setiap langkah-langkah hidupmu. Sehingga lewat kehidupanmu nama Tuhan dipermuliakan. Dan engkau diurapi menjadi perwakilan kerajaan Allah. Sehingga lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Sebab engkau adalah saksi-saksiku kata Tuhan, yang akan menceritakan kebaikan Tuhan, akan menceritakan akan segala kemuliaan Tuhan yang sedang turun atas kehidupanmu. Terima kasih Bapa, dan kami terima segala berkat yang sempurna yang dicurahkan dalam setiap kehidupan kita melalui putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan dengan Roh Kudus mulai saat ini dan sampai selama-lamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua Tuhan yang berkemenangan dan diberkati berkata amin. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Jangan pulang, kita akan foto bersama. Mari. Cek. Iya, minta untuk Bapak Ibu Saudara untuk tidak pulang terlebih dahulu. Saudara juga bisa setelah foto, kita akan bisa makan siang bersama-sama sambil berfellowship.